karena public speaking itu penting. Iya, penting banget. Penting, public speaking itu penting. Dan di sekolah kami menerapkan anak-anak supaya belajar untuk presentasi. Presentasi juga. Presentasi di depan. Sejak kelas 3 SD. Sejak kelas 3 SD. Sudah harus presentasi di depan Harus orang belajar tua. berani ngomong dan Ya. juga ketika ulangan tengah semester kami mengundang orang tua. Jadi orang tua tuh melihat presentasi anak. Jadi gitu. Jadi nah juga beberapa karya foto anak, karena kami ada anak dari jurnalistik juga, jurnalis cilik. Kemarin kami ikut lomba foto, dibimbing oleh guru untuk mengarahkan. Jadi ada 5 anak dan alhamdulillahnya 2 orang berhasil meraih 1 juara 3 tingkat provinsi untuk lomba foto anak ini gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang 1 juara 3, yang 1 juara 2. Wow, keren anak foto banget. sendiri itu. Keren, apresiasi. Kita nggak tahu anak bakatnya apa ya sekarang. Iya, bener Kalau banget. ditanya, kalau kita dulu mau Besar kalah pun juga menerima dengan berjiwa besar. Jadi itu ditanamkan sejak dini. Jadi kalau kita melihat dari Pak Ardi ini, beliau ini pelatih pantomim. Oh, pantomim. Wow. Iya. Dan sejak 2013 hingga saat ini saya yang cerita ya, nanti Pak Ardi cerita yang saya. Jadi guru juga bukan keinginan saya, tapi ketika bercukup jadi guru dan juga sebelumnya punya kemampuan yang lain, akhirnya ternyata Tuhan itu mempergunakan saya untuk menyalurkan bakat itu ke anak-anak. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi sesuatu yang mungkin dulu sia-sia, kalau kita bisa mengolahnya dengan benar, pasti Tuhan punya rencana. Jadi kalau misalkan kakak kuliah di sini, pasti ada maksud Tuhan tuh mau ngapain sih. Iya, Nah, semua ada jalannya. tapi yang harus kita ingat, kita harus tetap berusaha, tekun itu sampai akhirnya kita tahu, oh ini ternyata tujuan hidup saya. Kalau dari saya sih pasti untuk anak-anak muda saat ini, mahasiswa di Unbara juga, saya yakin setiap proses hidup kita itu bener bener kata Pak Ardi tadi. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Aisayu Sabila. Kali ini aku nggak sendirian ya teman-teman. Aku ditemani oleh rekan aku yang sangat luar biasa, yaitu... Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yayan Firdaus. Gimana kabarnya Aisyah hari ini? Baik, Alhamdulillah. Agak tegang nggak, Kak? Tegang banget kali ini kan tugas akhir kita. Iya, bener banget. Oke teman-teman, kalau gitu selamat datang di podcast Ngobrol Santai Bareng Mahasiswa. Oke, yang dimana podcast ini merupakan praktikum dari mata kuliah jurnalisme audio yang diampu langsung oleh Ibu Bianca Virgiana MIKOM. Terima kasih buat Bu Bianca. Ya, terima kasih yang sudah memberikan kesempatan kita untuk mencoba podcast podcast ilmu komunikasi. Karena jujur kita belum pernah ya selama ini ya. Iya, bener banget, buat pengalaman kita juga. Iya. Oke, teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang tema yang sangat bermanfaat di zaman sekarang, yaitu tentang modernisasi pendidikan di era globalisasi. Oke, kira-kira pendapat Kak Yayan gimana nih tentang globalisasi di zaman sekarang? Kalau pendapat saya sih, dari perubahan modernisasi sekarang itu bisa dilihat dari cara-cara tradisional menuju cara-cara yang lebih modern. Biasanya yang ditandai dengan kemajuan teknologi, perubahan pola pikir, dan juga ya pendidikan kan? Iya, benar banget. Nah, Oke. untungnya kita bawa tamu dari luar ini. Iya, yang bisa menjelaskan secara langsung. Karena teknologi Iya. di zaman sekarang maupun pendidikan juga harus Iya, maju. benar banget. Dan juga tidak memandang umur Iya, buat betul banget. SD boleh, SMP boleh. Iya. Buat belajar tentang teknologi. Kita manfaatkan teknologi Iya, tersebut ya. Betul banget. Dengan itu kita akan membahas seputar tema kita bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan operator media sosial dan guru dari SD Franciscus Batu Raja. Halo Bapak. Halo. Hai semuanya. Iya.
Luar biasa sekali ya Pak Ardi ya. Waduh, Diundang di alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Kebanggaan buat Iya. Iya, sekolah kami. Betul, betul. kami juga sebagai mahasiswa suatu kebanggaan untuk Benar mengundang banget. Ini mahasiswa. suatu kehormatan bagi kami. Di pengalaman pertama dari SD Franciscus Yes, sebagai raja. betul. Oh, baru sekali. pertama sekali ya, belum pernah. Iya. Sama ya Kak, berarti baru sama, artinya kita sama-sama semua. Iya, sama-sama pengalaman pertama. Eh, Oke, biar kita nyaman nih ngobrolnya Pak. Nama panggilannya mau dipanggil apa Pak? Saya panggil Pak Odi aja ya. Kalau- Audi. iya, Pak Odi aja boleh. Kalau kakak? saya Pak Ardi. Pak Ardi. Mau dipanggil Pak atau kakak nih? Sebenarnya bisa, sebenarnya maunya sih kakak. Kakak ya. Oh, aja. kakak Biar boleh. kelihatan lebih Kakak muda. aja. boleh Kak aja lah ya. Kita panggil kakak Biar nggak aja. kelihatan jauh umurnya. Betul sekali. Walaupun kita udah agak iya kita masih jiwa-jiwa muda. Oh, jiwa kita jiwa muda Tetap kan. Iya benar muda. banget. Tetap jiwa muda karena dengan adanya semangat kita yang seperti ini saya yakin melalui media ini kita bisa menginspirasi. Amin. Betul? Betul Amin, banget. Dua orang hebat ini Iya, ya. Odi. Luar biasa. Jauh banget dia bilangnya orang hebat baru Mas, baru mahasiswa Baru, ini baru. iya, ya. baru. Kita baru semester 4 ya. Jangan kecil hati dengan kemampuan yang luar biasa kalian miliki. Amin. Saya yakin mungkin Kesempatan. Kak, sudah dari sini viral, nggak salah-salah diundang di mana, ditelepon oleh media-media luar biasa sana. Amin. Kan? Tidak ada yang Amin. tidak mungkin dalam hidup ini, betul? Iya benar Iya, banget. Banget. Oke, oke. Oke, gimana nih kabarnya Pak? Kak, maaf. Enggak jangan Nggak apa-apa. Alhamdulillah sehat, bahagia dan alhamdulillah. bersemangat. Puji Tuhan, saya juga sehat. Alhamdulillah. Ya. Syukurlah kalau bisa. Bagaimana dengan membawa acara atau host kita hari ini? Sehat? Saya sehat alhamdulillah. Oh, kelihatan banget ya. Dari semangatnya. Ya, Betul, iya, betul, benar, betul. benar. Semangatnya luar biasa ini, memberikan Sehat, energi yang luar biasa bagi kami. Iya. Ini kakak datang langsung dari sekolah atau dari rumah? Oh, kami dari sekolah ya? Dari kami sekolah. dari sekolah. Habis ngajar atau gimana? Tadi habis ngajar sih. Oh, Anak-anak ngajar. hari ini lagi ulangan. Lagi Oh, ulangan, ulangan. lagi persiapan juga. Lagi persiapan. Ada beberapa Mas hari ini ada lomba senam yang kami ikuti juga. Jadi nanti prepare juga tadi briefing ke anak-anak. Namun kesempatan hari ini tidak akan kami tinggalkan Terima bersama kasih, ngobrol Kak. santai bareng mahasiswa. Terima kasih kasih sudah banyak. menyempatkan hadir. Iya, karena baru kali ini. Yes, Wow, betul. Iya. Mungkin nanti bisa jadi referensi untuk SD Franciscus. Betul, Kalau betul. mau. Suster Alexia yang sedang tidak hadir pada hari ini, lihat Unbara sudah memiliki fasilitas yang luar biasa. Iya. Kita boleh contoh ini ya. Kode-kode. Mohon maaf, Suster Alexia selaku kepala sekolah tidak bisa hadir ya Pak Iya. Adi. Ada Sedang ada kepentingan. tugas di Bengkulu hari ini. Namun dia titip salam kepada kakak-kakak dan tim yang ada di sini, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih itu pada Terima suster. kasih. Iya, tidak apa-apa. Oke. Ada kakak-kakak yang sangat luar biasa menggantikan. Siap. Untuk sekarang nih Kak, ada kesibukan yang lain nggak di luar sekolah maupun di dalam sekolah? Kalau Pak Adi? Kalau di dalam sekolah selain mengajar, kita juga melatih bakat anak-anak. Jadi di sekolah itu kan juga banyak kegiatan anak-anak mengikuti lomba. Kayak kemarin mengikuti lomba FLS 3N, kemudian yang Pak Odi juga yang nasional kemarin apa Pak Odi? Ya, alhamdulillah saya melatih tim dan kemarin tim anak-anak yang saya latih mendapatkan juara 2 nasional Wow, untuk lomba hebat gerak dan lagu banget. kreasi Ya. anak Indonesia hebat. Mm-mm. Jadi dapat juara 2 tingkat nasional. Wow, hebat banget. Jadi sambilan kalau kami selain Iya. ngajar, kami juga melatih bakat. Melatih bakat. Kalau di rumah sampingan kadang-kadang ada MC juga. Jadi sembari-sembari ya kan. Di mana rezeki itu halal, kita ambil. Ya Pak Ardi ya. Dan juga kami juga aktif juga di di media Sosial sosial. media, Sosial. Lalu juga di lingkungan masyarakat. Kalau Pak Ardi lingkungan Kalau masyarakat saya kan Katolik ya, Hmm. jadi Iya. saya terlibatnya di gereja, Ya. ikut kegiatan di gereja. Kalau saya karena saya juga termasuk dalam aktivis lingkungan, jadi setiap sebulan sekali kami ada gerakan menanam pohon bersama anak-anak. Jadi saya mencoba untuk mencari beberapa tempat yang bisa kita tanam pohon karena kita tahu bumi saat ini tidak baik-baik Iya, saja ya benar kan, banget. betul Mungkin kan? boleh banget. Pak Odi di sini Ya tanam mungkin pohon ada lokasi yang bisa di tempat di Unbara bisa kita Oh, ya, tanam, boleh. mungkin boleh Ya, kita boleh. juga kita gebrakkan Iya, dunia ini boleh. ya, bahwa lingkungan itu penting. Kolaborasi antara dua bisa. Ya. Asik banget kan. Asik. Boleh itu. Boleh, Ya, nggak berarti masalah. anak-anak ini dididik sangat aktif sekali ya Pak ya? Ya, Emang Kak? Gimana Pak Ardi?
sangat aktif. Mm-mm. Karena orientasi kita kan kita memberi bekal ke anak-anak Iya, dari SD itu dari lah. SD. Karena ketika anak SD itu sudah diberi bekal baik dari etika atau karakter, kemudian juga kita kembangkan bakatnya, itu akan tetap ada Mm-mm. dan akan terus berkembang. Bener banget. Selanjutnya nih Kak, kalau boleh tahu nih, Kakak ini dari tahun berapa sih bekerja di SD Fransiskus ini sendiri? Yang suhu dulu. Yang suhu dulu, yang lebih Oke. dulu. Oke, saya dulu Pak. Boleh, boleh, boleh. Silakan Anda. Kalau saya selesai lulus kuliah itu dari Jogja ya, dari Jogja kemudian Oh, dari Jogja iya, ya, dari Kak? Jogja kemudian melamar pekerjaan di Fransiskus Baturaja itu dari tahun 2012 akhir. Wah, udah lama Udah ya. lama ya, udah Iya, udah lama banget. Iya, Sudah, bener. iya. Berarti Kakak ini bukan asli Baturaja? Bukan, saya aslinya dari Lampung. Oh, Lampung. Lampungnya Sekarang Sekarang Udah sudah menetap di sini, menetap di sini. dapat orang. alhamdulillah. Kalau mau di belum ya. Belum, doakan saya ya pemirsa. Siapa tahu abis ini ada yang benar, Pak Audi. siapa tahu. Ngobrol santai bareng mahasiswa mencari jodoh. Betul. Oke, kalau saya semenjak 2015, Iya. kurang 2015 saya tamat SMA itu 2014, 2015 SD Fransiskus membutuhkan karyawan untuk di bagian administrasi. Saya bergabung sejak itu hingga tahun ini 10 tahun saya berkarya di situ. Banyak sekali ya tantangan yang kita hadapi, nggak mudah. bener. Bener kan? Bener, Nggak mudah. bener Jadi banget. memang betul-betul pengalaman yang kami rasakan dalam dunia pendidikan seperti tema kita hari ini. Iya. Saya sangat luar biasa ya kita bisa Benar. berbagi pengalaman karena kebanyakan mungkin belum tahu bahwa kita ini harus berkembang zaman-zaman yang Iya, semakin benar. hari semakin Beda. harus kita ikuti. Jangan sampai ketinggalan karena dampak negatifnya juga ada yang Ada. harus kita hindari dan dampak positifnya harus kita Iya. gunakan Iya, semaksimal benar. mungkin. Harus dikembangkan. Tapi Iya. kalau misalkan kita nggak bisa membedakan itu, akhirnya Iya, yang jadi korban ya anak-anak kita. Betul kan? betul banget. peran orang tua juga sangat penting. Nah, Penting itu. sekali itu. Itu. Jadi jangan menyerahkan ke sekolah saja. Iya, orang bener tua banget itu. itu. Kadang suka marah-marah. Ini kenapa sih sekolahnya gini nih? Iya. Di Iya. rumahnya gimana? Harus ada Iya, harus kolaborasi ada, kerjasama. Kalau Mbak peran Aisyah keduanya. sama Mas siapa Mas lupa. Mas Yayan. Mas Mas Yayan Yayan. lupa deh. Mas Yayan sama Mbak Aisyahnya kakak apa adik ya? Aisyah aja, Aisyah sama Aisyah boleh. Yayan. Pendapat kalian kalau orang tentang anak-anak tuh ya kalau lihat di jalan Mm-mm. mulailah megang HP Iya. berjam-jam, miris gak sih? Miris Iya banget. bener, iya bener banget itu. Kayak itu tuh jadi nggak kekontrol lagi Nah, teknologi tuh, nah. iya. Jadinya ke arah negatif bukan Negatif, positif. betul. Makanya peran kakak, dua kakak ini menjadikan teknologi itu menjadi hal yang positif. Betul. Sebenarnya kami Bener. tidak ada niatan untuk Dimanfaatkan. menggurui ya. Iya, Cuman nggak kita berbagi apa-apa, pengalaman kita ya. berbagi, Iya, iya. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar di Betul, sini. betul, Ya, Iya. sekedar sharing-sharing nggak apa-apa. Siap. Mm-mm. Yes. Ya, kalau ini sendiri SD Fransiskus. Iya. Ini pernah mengikuti sampai mana aja lomba-lombanya? Kalau yang enggak yang yang bukan sekedar non pendidikan, misalnya ada yang bakat minat Iya gitu. di luar Udah sampai akademik. mana gitu? Selain yang Kak Odi tadi bilang yang Oke, juara oke. dua, kalau ada yang lain gitu. Oke siap. Sebenarnya kalau mau kita sebutkan terlalu banyak, Banyak ya. ya agak lumayan banyak. Bukan ada niat sombong, nggak ada Iya. sih. Cuman berbagi pengalaman karena kami sangat happy ketika bakat siswa itu tersalurkan. Stimulusnya apa? Lomba. Lomba. Betul nggak sih? Betul banget lomba. sekali. Dan melomba itu tidak hanya kita bisa mengembangkan karakter, semangat kompetisi, tapi juga bisa menjadi apa ya Pak Ardi, perkembangan juga ya. Di perkembangan untuk anak juga kita Ya. juga punya jejaring kerjasama sebenarnya. Juara di itu situ. bonus, ingat. Iya, Juara benar. itu bonus. Yang penting berani. Berani. Kita mendidik anak untuk ikut lomba. Ketika mereka belajar kalah, itu belajar. Oh, kalau kalah, Seperti ini. saya seperti ini harus siap. harus Benar. sikapnya apa? Harus berkembang Jadi, lagi. Di sekolah kami menanamkan moto sekolah kami itu Salam Fransiskus berjiwa besar. Jadi Waduh. Gimana, kalah Salam Fransiskus berjiwa besar. Gitu. moto sekolah kami. Kalau kita menang kita juga harus berjiwa besar, Besar. kalah pun juga menerima dengan berjiwa Iya. besar. Jadi itu ditanamkan sejak
dini. Jadi kalau kita melihat dari Pak Ardi ini, beliau ini pelatih pantomim. Oh, pantomim. Pantomim. Oh, wow. Iya. Dan sejak 2013 hingga saat ini saya yang cerita ya, nanti kalian nanti Pak Ardi cerita yang saya biar nggak Iya, sombong boleh. loh Pak Iya, kalau kita boleh. menyebutkan Ya apa sudah. namanya, Iya, bener menyebutkan itu. diri sendiri ya, jadi Oke, saya Pak sebutkan ya. Ardi. Kalau Pak Ardi ini tertinggi mendapatkan anak yang dilatihnya mendapatkan medali perunggu tingkat nasional di ajang pantomim Wow. yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2020. Iya. Ya, beliau ini sungguh luar biasa semangat juangnya untuk anak-anak, dan mungkin saat itu rezekinya sekalinya nasional langsung juara 3. Wow, keren banget berarti. Medali perunggu. Kak Ardi bener-bener pelatih yang luar biasa. Beliau Luar ini biasa banget. apa ya, kalau soal anak-anak itu Sebenarnya anak-anak itulah yang membuat semangat itu, tuh. itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan juga sebenarnya kita ngelatih, kalau anak-anaknya tidak ada bakat tidak bisa. Jadi kita harus jeli. Harus jeli, lihat, konsultasi ke orang tua. Sebenarnya bakat itu nggak cuma di akademik, Betul. makanya Iya. orang-orang tua Benar. jangan terlalu memaksakan anak-anak di Iya. akademik. Kalau misal ada bakat-bakat yang di luar non akademik boleh dikembangkan, Betul, ya Kak? betul sekali. Iya, betul, benar betul. banget, Betul jangan sekali. dipaksakan. Betul, kalau dan juga yang paling agak bergengsi ya, terus juga kami tahun 2023 meraih top 20 se-Indonesia Sekolah Adiwiyata Mandiri. Sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah cinta lingkungan. Jadi kami membina 2 sekolah dan juga kami juga menginspirasi lewat Instagram semuanya, kami share semuanya. Jadi kami berbagi di situ dan mendapatkan 20 terbaik nasional, dan tahun lalu kami juara 2 gala kreasi ya Pak Adi? Gala kreasi. Iya. Lomba video. Mbak video. Juara 2 nasional. Wow, keren banget. salah Berarti satunya. banyak banget prestasi dari SD Fransiskus Batu Raja, teman-teman. Boleh buat Kak Odi ya. apa? Kak Odi boleh nih. Boleh, boleh. nggak apa-apa. Sebenarnya yang jadi inspirasi juga Pak Odi juga untuk saya nih. Saling Saling memuji. melengkapi kan. Dan juga sering berdebat juga. Berdebat. Sering Kalau lah di- pasti. Lebih bergengsi lagi sebenarnya. Gimana tuh Kak? Kalau Mau tahu aku nggak? Pengen tahu Nggak aku. apa-apa, kita kan Iya, sudah ya? biasa nih. Nggak apa-apa. kan berapa Pak Odi yang diundang dari Sipgro itu? Oh ya, Sipgro. tahun lalu saya berangkat ke Jakarta. Nah, berangkat ke Saya ada Jakarta. program lingkungan. Jadi dari sekolah kami ikut sekolah Adiwiyata itu baik dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional dan akhirnya mandiri, ternyata berefek juga buat kami. Salah satunya Pak Odi Kak kemudian Odi. membuat suatu gerakan khusus tumbuh hijau. Tumbuh hijau itu memang yang diberi peluang itu sekolah-sekolah yang sekolah Adiwiyata. Mm-mm. Nah, Pak Odi mencoba membuat program itu dan akhirnya proposal itu sampailah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan akhirnya dari berapa peserta Pak Odi itu? Kurang lebih ada ratusan, Ada ratusan, diterima 80 proposal 80. terbaik. Wow. Lalu dari proposal itu kami dikasih dana, dan di dana tersebut kami gunakan sesuai dengan apa yang kami anggarkan, dengan detail, terinci, dan juga terbuka, karena kita soal dana kan Iya, nggak boleh transparan, harus transparan. transparan. benar. Dengan juga kegiatannya juga harus menarik. Setelah program itu dilaksanakan, berapa kali di evaluasi oleh pihak kementerian, terpilih lagi lah 10 terbaik 10 nasional, terbaik berjumpa nasional. dengan berjumpa Bapak dengan Menteri. Bapak Menteri. Bapak Keren Menteri banget, Keren. keren banget teman-teman. Dan akhirnya sekarang Pak Odi menjadi aktivis tumbuh hijau itu. Jadi setiap sekolah siapa yang membutuhkan Pohon. tanaman pohon kami kasih, kami berikan. kasih. Makanya kalau bisa ke Unpad Iya. juga dong tanam pohonnya. Boleh, boleh. Siap. Itu salah satunya. Kemudian juga melatih anak tingkat nasional puisi juga, iya. kemudian Macam-macam. editing videonya keren sekali untuk Pak Odi ini. Iya. Dan Siap, juga ada beberapa yang sudah sampai ke nasional. Oke. Berarti narasumber kita sangat luar biasa hari ini. Keren. Masih perlu belajar. Nggak apa-apa, kami juga belajar Kak. Masih. Boleh belajar dari Kakak, boleh. Ya, saling Kembali belajar. lagi ke sesuai tema nih ya. Oke. Kita kan mau apa ya? Mau bicara tentang perubahan. Iya, ya. modernisasi, globalisasi ya. Ya. Menurut kedua kakak-kakak ini, apa sih metode pembelajaran yang udah berbeda dari sekolah yang lain dari SD Fransiskus itu? Sebenarnya kalau untuk pembelajaran kita menggunakan kurikulum yang sama, kurikulum Merdeka yang terbaru ini kan. Tapi ada pendekatan yang berbeda di sekolah kami. Dari yayasan itu kita menerapkan pendekatan pedagogi cakap. Oh, Apa tuh? Cakap itu panjangan dari cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, cerdas,
jujur, toleransi dan disiplin. Nah, itu Wah. yang ditanamkan kepada anak-anak kami di sekolah. Berat banget itu. Kita nggak pernah gini-gini gitu. Iya, Iya jadi bener banget. Jadi cinta memang kasih betul-betul Allah itu teman. maksudnya Allah itu kan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, rahim. Rahim, Allah yang memiliki rahim itu kan Allah yang memberikan kehidupan. Kemudian cerdas itu bukan hanya cerdas Iya benar. Ya, di cerdas dari intelektual, intelektual. tapi juga cerdas Dari dari emosi. emosi, sikap seperti Mm-mm. itu. Kemudian jujur, disiplin, dan yang paling utama adalah toleransi. Iya, benar banget Sekolah itu. kami menanamkan toleransi. Wow. Walaupun kami basicnya sekolah Ya. Ya. non Non-Islam. Islam, Mm-mm. di setiap hari Sabtu itu kami mengundang guru-guru bina iman. Jadi ada guru binaan agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Buddha. supaya anak-anak terfasilitasi dari segi imannya. Mm-mm. Seperti itu. Berarti sangat-sangat menerapkan toleransi. Iya, contohnya kami berdua ini kan saya Muslim, Saya Wow, Pak Ardi. bisa Jadi, bekerja sama. bisa bekerja Iya. sama, Iya, benar itu. happy, pokoknya itu sih yang paling penting Pak Ardi. Iya. Jadi kami harapkan. Kayaknya SD Francis emang yang ini ya, yang nomor satu-satunya yang muslimnya yang SD kayaknya. Iya kayaknya di Batu Kayaknya. Raja. Apa ada lagi? Ada satu Ada. lagi. Oh, ada lagi. Oh, ada satu lagi di mana tuh, Kak? Di arah ini ya, Tok Song Naga ya. Terus itu. itu satu. Nah, dan mungkin berbeda yayasan SMP dengan kami ada sendiri. juga, Nah, SMA ada juga. ada juga, tapi kalau untuk Fransiskus kami hanya ada unit TK dan unit SD. Berpusat di Lampung Di kalau Lampung. kami. Oh ya. Kalau yang kita lihat nih Kak di SD Fransiskus sekarang banyak menggunakan kesempatan untuk mengabdikan momen belajar ke media sosial ya. Iya. Kalau dilihat ya. Betul, betul. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu media sosial apa aja Kak? Kalau media sosial kami punya YouTube. Oh YouTube ada. Ada. Apa tuh 30 channelnya? Channelnya Fransiskus Bateraja ya. Sekarang SD Francis Sekarang Oh, SD Fransiskus Bateraja dengan Bateraja. berapa subscriber? 12.000. 12.000 subscriber. Lalu kami punya TikTok. Kalau TikTok sih masih proses berjalan. Instagram juga. Instagram? Ada Instagram di @sdfransiskus Baturaja. Oh, oke. Dan Facebook. Facebook Fransiskus Baturaja. Tuh. Kami juga di ilmu komunikasi ada Instagram ya Ya, Kak. Di ada. situ banyak banget konten-konten Boleh dong. Iya. Oh, berbagi. Follow ini. di podcast kita juga ini nanti bakal tayang di Unbara TV YouTube. Oh, ada. Jangan lupa ditonton. Tonton ya. Nanti kita subscribe Pak Ardi. Subscribe dong. Iya. Kenapa sih nggak subscribe? Karena di sini di ngobrol santai bareng mahasiswa di Universitas Baturaja ini, saya yakin banyak ilmu yang bisa kita ambil. Bener Tuh banget. kan. Kami kan ada ekskul jurlik nih, Iya. jurnalis cilik. Mungkin bisa juga Bisa mengundang kolaborasi. ya. Boleh banget. Mengajarkan ke anak-anak kami Iya. di sekolah. Buat konten-kontennya nih, Kakak kontennya itu ngesesuaiin dengan tren-tren sekarang atau gimana nih? Kalau untuk tren, kalau kami punya gini, kan ada hal problem yang menurut saya menjadi problem permasalahan gini. Ini konten joget. Ya betul. Oh iya Betul. benar. Anak-anak itu kalau bisa Nggak boleh, jangan dulu. Jangan dulu. Uh-uh. Kalau kita nggak tahu di rumah, kita nggak bisa kontrol Iya, nggak itu. bisa kontrol. Ya, Makanya betul. peran orang tua. Peran orang tua itu penting. Penting. Tapi kita mengedukasi. Ketika ada anak-anak bilang, Pak Odi, mau dong ikut Joget-joget Joget TikTok. Iya. maaf masih SD ya, belum Ah, lulus benar. ya. Kalau Pak Odi, Pak Ardi kalau mau goyang seperti itu, gerak seperti itu, Bapak sudah punya KTP, Iya, udah dewasa. sudah dewasa, Iya. itu boleh. Kalau Benar. kalian belum saatnya. Tapi kalau kalian gimana Pak? Jadi kami ya kita ikut lagu anak-anak. Oh, kayak Betul gitu. nggak sih? Bener. Kalau lagunya anak-anak itu nggak jadi masalah ya Pak Ardi. Bisa juga Bener. lagu yang orang dewasa yang punya makna yang positif bisa itu juga, itu. ya banyak macam ya kalau lagu-lagu orang dewasa tapi bisa digerakkan oleh anak-anak asal positif. Tidak ada unsur romantis, benar nggak sih? Tidak ada benar, unsur jangan. pembulian, Jangan. tidak ada unsur sindir menyindir karena anak-anak SD itu dari umurnya hingga 12 tahun Masih itu bersih nggak sih? bermain. Mereka masa bermain jangan Iya. sampai Iya. hilang gitu. Kalau kami sih lebih banyak sih konten hari-hari ya. Jadi kalau misalnya hari ini ada kegiatan apa? Keharian siswa tersebut. Ya, misalnya hari ini ada kelas yang praktek apa? Praktek apa? Pak Odi, kami butuh video, kami videoin. Atau gurunya sudah bisa videoin sendiri. Nanti kita tinggal repost di Instagram seperti itu. Atau kami lagi ada kunjungan dari mana, kita publikasi. Kalau ada kunjungan dari mana atau kegiatan apa, kami publikasi. Bisa berupa dalam daily kegiatan. Konten-kontennya tersebut bisa juga melalui konten-konten yang memang kita rancang. Contoh misalkan
cara berhitung misalnya itu bisa kita atur. Nanti kan bisa jadi inspirasi untuk tempat lain, sekolah lain. Itu biasanya ide dari konten-konten tersebut dari kakak ini aja atau dari dari siswa guru, tersebut? Biasa banyak sebenarnya Banyak, ide itu. banyak. Kadang dari anak tuh sebenarnya lebih Iya, dari kreatif. iya benar Ah. itu. Kalau kita mau belajar dari anak sebenarnya Bisa. itu Iya. kan. Karena kan dunia anak dengan kita sebagai seorang pendidikan itu ada jarak sebenarnya. Kalau kita bisa mendekatkan diri ke anak, kemudian apa sih yang tren terbaru, kemudian kita ambil bener. positifnya apa, oh kayak gini Pak. Nah, kita bisa buat seperti itu. Betul. Kayak pramuka, tepuk pramuka itu kan kita juga bisa buat, itu salah satunya. Masih nggak tepuk pramuka. lupa ya. Tepuk pramuka. Tiba-tiba tepuk pramuka. Jangan-jangan dulu kakak ikut ekskul pramuka. Kan wajib kan dulu ya kali ya. Oh, wajib ya dulu. Iya, kalau Dulu kalau wajib. kita zaman SD dulu kayaknya itu ya. Wajib ya? Iya, Oh. tepuk pramuka ya kan sampai hari ini juga masih Masih wajib ada. ya. Masih wajib, oke. Ada contoh nggak konten? Contoh konten gimana nih contoh kontennya? Boleh Bisa. dilihatin contoh ya? konten. Mau lihat Ada di nggak? mana di Instagram. Nggak di HP Instagram. boleh, di Instagram Mungkin nanti dah boleh. editing Boleh, aja dah ini nanti ya. Boleh coba kita lihat. Nanti buka aja di @SD Franciscus Baturaja. Instagram aja ya. Yang Instagram. Jadi PPDB pun kami tidak hanya ayo daftar sekarang enggak. Kita harus Oh, iya. kita harus kasih sentuhan-sentuhan nilai-nilai yang ada di sekolah. Jadi kalau cuman kita mengikuti tren tapi kita tidak bisa tidak bisa memberikan sentuhan nuansa karakter, itu biar lebih menarik dan lebih dapat. Jadi tidak hanya PPDB atau pendaftaran, tapi kita juga bisa kasih inspirasi kegiatan. Gimana? Contohnya kayak gini. Gimana ya Kak nih? Misal kayak gini, ini bagus nih tentang jumbo. Gitu ya. Anak-anak itu kan sebenarnya kita nih agak kurang lagu-lagu anak-anak ya. Ketika adanya jumbo, anak-anak tuh pada nyanyi. Itu nggak viral iya nggak? bener. Kita coba nih saat senam ya. Ternyata anak-anak pada nyanyi singalong, semuanya Dengan nyanyi sendirinya. bersama. Pada tahu. Kita Iya. rindu zaman-zaman gimana anak-anak menyanyikan lagu anak-anak dengan Iya, sendirinya. iya bener. Makanya itu salah satu contohnya itu kontennya itu. Jadi itu lalu kami juga bikin konten kalau yang misalkan tentang ini karate nih. Jadi ada daily karate, ada juga ini kemarin kami ada Kak Jerome Pauline tahu ya. Iya, tahu. Beliau kan banyak inspirasi bener kata-kata banget. quotes kan. Jadi kita ambil quotes-nya itu, kita jadikan inspirasi, kita bagikan ke media sosial gitu. Kita tambahin sedikit kegiatan daily anak-anak di sekolah, maka dapatlah konten itu tadi. Jadi contohnya seperti itu. Jadi emang harus menyesuaikan kebutuhan anak. Kebutuhan anak. Karena Iya. kan sekolah kalau misalkan kita hanya sembarang comot, Bener banget akhirnya itu. jadinya viral bukan yang positif tapi yang negatif. Iya. Yang jadi viral seperti itu. Back to the topic tadi Kak ya, perubahan di dunia pendidikan sekarang kan apakah para kakak-kakak ini kan sekalian jadi guru juga, perlu mempelajari hal-hal mengenai teknologi di era globalisasi Terus sekarang. sekali itu Wah, Odi. perlu Perlu sekali. banget. Iya. Karena kalau kita nggak Kita nggak tahu pinter-pinter apa-apa. soal teknologi saat ini, kita bisa kalah oleh anak-anak. Iya loh. bener. Betul nggak sih? Bener Betul banget. Bener. Nah itu ya Pak Andi Iya, ya. benar Pokoknya, sekali. pokoknya apa lagi apa nih? Lagi viral apa nih? Harus belajar. Ada media sosial apa nih? Harus tahu. Jadi kita bisa pantau anak-anak tersebut. Jadi kami juga harus kerjasama dengan orang tua Iya. juga biar bisa saling Ya, artinya guru harus setiap ini update ya, harus update terus iya. ya. Cuma kadang keterbatasan kami itu ketika di luar sekolah itu Betul, kontrol kami nggak bisa di situ. Itu kan harus butuh kerjasama peran orang tua di situ. Betul. Makanya kerjasama antara orang tua dengan guru itu penting. Kami sih sebenarnya dengan anak-anak untuk tidak dulu bermedia sosial. Iya. Tapi kan kita tidak tahu ya kalau dari rumah mungkin sudah diizinkan oleh orang tuanya. Maka daripada itu tugas kami adalah kami harus bisa lihat. Kami harus bisa lihat media sosialmu apa. Kita bisa lihat apa sih ini ngobrolnya bagaimana. Ketika ada ngobrol yang salah di media sosial, kami berdua berserta guru-guru yang lain harus segera menyelesaikan. Oh ini salah lo kalimatmu. Iya. Ini belum saatnya kamu menyebutkan hal-hal seperti Iya, ini. nggak boleh. Ini nggak boleh. Oh nggak boleh ya ibu. Iya nggak boleh. Karena kadang mereka kan tidak tahu, hanya ngikuti tren. Iya, bener Nggak banget. boleh, kita tidak boleh menormalisasi hal. Oh nggak apa-apa masih anak-anak, nggak bisa. Iya, nggak bisa Kalau ada itu. hal kecil yang menurut kita itu Ditegur. ini nggak sesuai nih untuk anak nih, tegur dengan cara Dengan yang cara yang baik, baik. diingatkan selalu. Karena anak-anak sekarang penanamannya kan sejak sedini mungkin ya. Iya, Jadi bener banget. mereka akan ingat. Karena 12 tahun masa anak-anak dari umur 1 tahun sampai 12 tahun mereka kan merekam. Disitulah di saat kita memberikan hal-hal baik, karakter baik, mengajarkan etika, sopan santun dan sebagainya. Iya.
Pernah nggak sih siswa dari SD Fransiskus ini siswanya yang ngebuat konten kayak foto gitu? Aduh, Pernah nggak? Kemarin ya kita dapat penghargaan ya foto Iya, anak. ada juga kan Ada? foto anak. Ada. Wah, kemarin Kalau foto itu juara- nanti dulu, Oke, kita di tahan dulu. pembelajaran. Oke, sabar. Itu nanti. Semangat sekali karena yang wawancara hari ini semangat, energinya dapet. Males Di sekolah deh. itu Aduh. di sekolah itu anak-anak memang diperbolehkan bawa HP, tapi tidak semua kelas. Kalau kelas 1, kelas 2 memang belum. Dari kelas 3 sampai kelas 6 boleh. Itu pun HP juga ketika di sekolah itu dikumpulkan. Jadi istirahat itu nggak Istirahat, boleh oh pegang iya. HP. HP hanya dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Pembelajaran. Jadi di sekolah itu kan kadang ada proyek nih, proyek pembelajaran. Misalkan anak-anak boleh direkam, atau misalkan drama boleh buat drama kemudian direkam. Nanti hasilnya dinilai, itu juga bisa seperti itu. Kemudian kalau misalkan cari inspirasi gerak lagu atau pembelajaran yang lain, mereka boleh buka di situ. Tapi ketika sudah selesai HP Simpan. disimpan lagi. Jadi supaya anak-anak menggunakan HP itu dengan benar di sekolah untuk kegiatan pembelajaran. Berarti ada Kak dari siswa tersebut ngebuat konten-konten kayak foto itu ada? Ada. Ada. Nah, ini Pak Odi silakan. Boleh. Dalam Tadi. segi pembelajaran ya, kalau Iya. karena kami kan punya pelajaran informatika nih, benar. untuk anak-anak. Kalau dulu kita TIK kan, Iya. Ya. nah sekarang informatika. Jadi kalau kami fasenya anak-anak untuk kelas 4 kalau nggak salah sudah mulai belajar editing video secara Wah. sederhana, dalam arti pakai CapCut Iya, atau aplikasi-aplikasi benar. sederhana Yang dulu masih ya. sederhana, Namun iya. kami juga masukkan ke Filmora biasanya ya. Ya, jadi anak-anak belajar juga editing via HP atau via PC. Ya. Kita ajarkan. Lalu untuk kelas 5 sudah belajar desain grafis, melihat Corel, dan juga melihat lebih ringan lagi kita menggunakan Canva. Jadi anak-anak bisa membuat konten di situ. Nanti ada tugasnya tuh anak-anak. Nanti di kelas juga kadang-kadang guru-guru berkolaborasi nih sama guru-guru sama guru TIK-nya atau informatikanya. Kita belajar. Jadi hari ini anak-anak tugasnya apa, Bu? Pak Odi, saya mau tanya, anak-anak sudah belajar editing video? Sudah. Jadi Buat gimana nih mereka. mau buat apa nih, Bu? Anak-anak mau bikin video tentang wawancara. Bisa nggak? Bisa. Suruh aja, Bu, bisa. Anak-anak sudah Belajar editing. wawancara. Belajar Iya. wawancara karena public speaking itu penting. Iya, penting banget. Penting, public speaking itu penting. Dan di sekolah kami menerapkan anak-anak supaya belajar untuk presentasi. Presentasi juga. Nah, presentasi di depan. Sejak kelas 3 SD. Sejak kelas 3 SD. Oh, sudah harus presentasi di depan Harus orang belajar tua. berani ngomong, dan Ya. juga ketika ulangan tengah semester kami mengundang orang tua. Jadi orang tua tuh melihat presentasi anak. Betul. Jadi gitu. Seperti Jadi itu. nah juga beberapa karya foto anak, karena kami ada anak dari jurnalistik juga, jurnalis cilik. Kemarin kami ikut lomba foto, dibimbing oleh guru untuk mengarahkan. Jadi ada 5 anak, dan alhamdulillahnya 2 orang Dua orang. orang berhasil meraih 1 juara 3 tingkat provinsi untuk lomba foto gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia anak hebat. Yang 1 juara 3, yang 1 juara 2. Wow, Tuh, keren anak foto banget. sendiri itu. Keren, apresiasi. Kita nggak tahu anak bakatnya apa ya Iya, sekarang. bener Kalau banget. ditanya, kalau kita dulu coba, dulu mau cita-citanya mau jadi apa? Ayo coba. Dulu SD ingat nggak? Oh, Mama. Ayo. Dokter. Sama ya. lain. Anak-anak udah ditanya, apa cita-citanya? YouTuber. Content Content kreator. Makanya nanti sekolahnya di Universitas Batu Batu Raja. Raja. Bener SD-nya di mana, banget. Odi? Hah? SD-nya di mana? SD-nya di mana? SD Fransiskus Batu Raja. Untuk terakhir nih, Oke. nasihat apa yang bisa kakak beri untuk generasi muda lah zaman sekarang? Oke, mana dulu nih? Boleh. Pak Ardi ya. Oke, silakan. Boleh dari Pak Kak Ardi dan silakan. Kak Oke, untuk karena dulu juga pernah ngalamin muda Iya. kan. Iya, pasti. Yang pertama tuh harus berani mencari jati diri dulu. Kita tuh maunya kemana? Iya, kalau asal-asalan Sebenarnya saya Bisa. dulu mau menjadi guru juga bukan keinginan saya, tapi ketika bercukup jadi guru dan juga sebelumnya punya kemampuan yang lain, akhirnya ternyata Tuhan itu mempergunakan saya untuk menyalurkan bakat itu ke anak-anak. alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi sesuatu yang mungkin dulu sia-sia, kalau kita bisa mengolahnya dengan benar, pasti Tuhan punya rencana. Jadi kalau misalkan kakak kuliah di sini, pasti ada maksud Tuhan tuh mau ngapain sih. Iya, iya. Nah, Semua ada jalannya. tapi yang harus kita ingat, kita harus tetap berusaha tekun itu sampai akhirnya kita tahu, oh ini ternyata tujuan hidup saya. Kalau
Kalau dari saya sih pasti untuk anak-anak muda saat ini, mahasiswa di Unbara juga, saya yakin setiap proses hidup kita itu bener bener kata Pak Ardi tadi, ya nggak apa-apa ya, selip-selip dikit nggak apa-apa. Ya, bener kata Pak Ardi tadi bahwa semua itu sudah diatur oleh Tuhan sebenarnya. Iya, Tinggal benar. bagaimana kita memilih, berproses di dalamnya. Ingat, ketika kita memilih sesuatu, seriuslah. Benar. Ya, dan Jangan tekunlah. setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Banyak pengorbanan orang tua dan sebagainya. Saya yakin dengan kita terus tekun, juga disiplin dan tanggung jawab atas apa yang kita dapat, apa yang kita punya, saya yakin apapun itu bisa menjadi yang terbaik ya Pak Ardi ya. Dan satu, ini penting nih untuk anak-anak content creator nih. Apa tuh? Ketika kalian punya ide, ini rahasia nih ya. Rahasia. Bisik-bisik dong, bisik-bisik. Enggak, kita bocorkan aja. Ini saya dapat inspirasi Bukan rahasia oleh lagi dong. inspirasi ini dari salah satu wali murid Iya. yang sangat senang sekali anaknya ikut lomba, dan saya terinspirasi. Katanya gini, Odi, kalau kamu punya ide, semepet apapun itu deadline-nya, terapkan daripada kita menyesal di Iya, ujung. benar. Kalau ada ide, kita tidak tahu apakah ide itu bakal menjadi nilai positif dalam lomba itu atau dalam kelihatan orang lain. Lakukanlah itu. Jika ada ide yang walaupun mepet, ada rasa ingin diterapkan, terapkan. Jangan sampai ada penyesalan. Kita tidak tahu. Jadi untuk anak-anak muda, semangat terus. Jangan takut. Jangan Iya, jangan takut. takut. Selalu memberikan yang terbaik. Saya yakin kalau kita berdoa, teriringi dengan doa, tawakal kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua akan diberikan hal-hal baik. Amin. Yang penting berani mencoba yang Iya. positif. Wow, benar-benar Edukasi kali ya, Iya. edukasi. sangat kita berikan apresiasi Ya, dulu untuk apresiasi. kakak. Terima kasih. Apresiasi yang tinggi sekali. Jadi kalau untuk kalian berdua juga luar biasa. Iya, ini. kebetulan di ilmu komunikasi juga belajar tentang konten, iya tentang editing, Iya. tentang podcast ini juga, tentang Masih bingung daftar fotografi. daftar universitas. Pilih mana? Universitas Batu Raja. Tepatnya di prodi ilmu komunikasi. Dan jangan lupa buat anak-anaknya, para orang tua di rumah, jangan lupa daftar di SD Fransiskus Batu Raja. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu obrolan kita hari ini dengan Kak Odi dan Kak Ardi yang sangat luar biasa mengedukasi. Iya, bener banget. Banyak banget pencapaian dari Kak Odi dan Kak Ardi sendiri. Oke, dan terima kasih untuk Ibu Bianca yang sudah mengasih kami kesempatan untuk mencoba langsung podcast dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ya ampun. Nggak rugi kita mengundang. Bener banget. Siap. Banyak banget kegiatan-kegiatan dari SD Fransiskus Batu Raja. Oke, buat teman-teman jangan lupa di like, komen, subscribe di podcast Ngobrol Santai Bareng Mahasiswa channel Unbara TV. Dadah. Salam Fransiskus berjiwa.